Jadi salah satu doktrin dari Wahabi, doktrin mereka nih, ini bukan fitnah loh Pak ya, kita kan dituduh mau fitnah mereka. Ini bukan fitnah, ini ajaran mereka langsung. Mereka dengan lantang dan percaya dirinya mengatakan bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam finnar, masuk neraka. Kalau bapak punya orang tua jahat, kafir, dibilang finnar, sedih nggak? Tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Punya perasaan nggak orang yang begitu? Nggak punya perasaan, nggak punya rasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Hadhihi wahidatun min qadayahumul musi'ah li masya'ari umumil muslimin idza sami'u biha. Ya. Ini salah satu tema-tema yang merusak ya, umat Islam yang disebarkan oleh mereka. Dan itu ustadz-ustadznya, oh ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim gitu. Dan kita sudah jelaskan dari awal bahwa istinbat mereka tidak benar, penggalian hukumnya tidak benar. Wahia annahum yuqirruna bi anna masira walidil Mustafa an-nar yaumil qiyamah. Mereka meyakini bahwasannya kedua orang tua Nabi masuk neraka pada hari kiamat. Ini keyakinan siapa? Wahabi, Salafi ya. Fitnah enggak nih? Enggak. Antum cari jauh ustadz yang inisial macam-macam itu ya. Enggak usah disebut lah, antum udah tahu sama semua mereka. Sama semua. Gak punya perasaan kepada Rasulullah. Alasannya ini Sahih Muslim. Ente mengingkari hadis, lah bukan begitu. Ya. Tidak semua hadis yang sahih itu pemahamannya sahih. Hadisnya sahih, pemahaman dia nggak sahih. La syakka ya anna al-hubba yatanafa ma'a raghbatil idza liman yuhib. ولا شك كذلك أن الحديث بسوء عن أبويه صلى الله عليه وسلم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak syak lagi bahwa itu hadis itu menyakiti, riwayat itu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dipahami secara harfiah ya. Dan ada ayat surat Taubah, coba perhatikan ayatnya. Nyakitin Nabi itu bahaya. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Surat Taubah ayat 61. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, walladzina yu'dzuna Rasulullah, orang-orang yang menyakiti Rasulullah, perasaan Rasulullah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Coba perhatikan hadisnya. Apa hadisnya? Satu kali ada seseorang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Surga apa neraka? Nabi dibukakanlah alam sana. Terlihatlah oleh beliau lembaran takdirnya bahwa orang ini masuk neraka. Sedih gak nih orang? Sedih. Tersinggung gak nih orang? Tersinggung Pak. Jadi Nabi kadang-kadang keceplosan menjawab persoalan masa depan. Nah ini dia. Maka orang ini pergi buang muka, sedih bukan main, lalu Nabi panggil, inna abi wa abaka finnar. Supaya orang ini terhibur, Nabi mengatakan, abi dan abumu, abahmu finnar, sama-sama di neraka. Coba perhatiin, kalau orang pun mengerti nih hadis, jika sahabat ini tersinggung, sedih, gimana? Apalagi Nabi. Jadi tidak semua riwayat yang zahir itu harus dipahami secara zahir. Mereka enggak nih, zahirnya begini. Enggak begitu cara memahami hadis. Ya. Kalau Nabi kemudian menghibur orang itu, kenapa ente kemudian menyakiti lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gak punya adab. Jadi baca hadis itu gak pakai adab dia. Hadis itu kan riwayat.
Jika berkaitan dalam akidah, maka adabnya disesuaikan dengan ilmu akidah. Belum lagi kalau kita istinbat dengan ilmu usul fikih dan ilmu akidah, ilmu bahasa. Saya sudah pernah cerita sebelumnya menyampaikan istinbat dari Quran. Di dalam Al-Quran ada lafaz, ya. Apa lafaznya? Kata aba, ayah, bapak itu tidak mesti diartikan bapak biologis, ayah. Bisa jadi paman, bisa jadi kakek, bisa kakek paman. Siapa aja mereka? Ibrahim wa Ishaq. Ya, Pak? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilahaka wa ilaha abaika. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Anak Nabi Yakub, salah satu anaknya bernama Benyamin, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan kata aba, ayah, disebutkan di situ kakek. Berarti aba bisa artinya kakek. Terus anak Nabi Ibrahim ada namanya Ismail, ada Ishak. Ini cucu dari Ishak, bukan cucu dari Ismail. Tapi disebutkan wa Ismaila wa Ishaq. Berarti ini kakek paman, benar gak? Maksudnya apa? Bahwa paman termasuk aba, abun, abi. Boleh diartikan ayah. Maka ketika Nabi SAW mengatakan inna abi wa abaka finnar, abi bapakku dan bapakmu masuk neraka, itu bukan bapaknya Abdullah, tapi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, gitu maksudnya. Tapi mereka giliran kayak gini aja enggak, wah ini hadisnya begini, enggak begitu caranya. Hadis itu kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka harus mengikuti Al-Quran. Nah, adakah hadis yang bertentangan dengan Quran? Ada banyak. Kalau mau dibentur-benturkan, apa diantaranya? Surat Al-Isra ayat 15. Nah, ini kan Al-Isra nih ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa satu kaum sampai mengirim para rasul. Seorang rasul, rasulah. Adakah rasul yang dikirim ke Abdullah? Ada. Ke Abdul Muttalib? Enggak ada. Zaman ini disebut dengan zaman fatrah. Orangnya disebut ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Jadi sebenarnya yang pas itu ahlul fatrah. Orang yang tidak mendapatkan dakwah kerasulan. Dan Allah mengatakan kami tidak menyiksa orang-orang yang kami tidak utus kepadanya rasul. Kalau pakai teori ayat ini. Kalau ada orang tidak didakwahi, tidak ada rasul sampai ke sana, lalu disiksa, zalim enggak? Allah zalim atau adil? Nah, maka ayatnya apalagi? Surat Al-An'am. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Allah itu tidaklah menghancurkan suatu negeri karena kezaliman dengan kezaliman, enggak mungkin. Enggak mungkin, Pak, ya. Jadi selalu yang digunakan hadis sahih Muslim. Tadi pemahamannya tidak sahih. Nah, ini banyak nih beberapa ayat ya. Fadallatin nusus as-sabiqah ala anna abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam ghair mu'adzabin. Berdasarkan dalil-dalil tadi, jelaslah bahwa ayahanda, orang tua Nabi Muhammad SAW tidaklah disiksa. La li'annahuma abawah, bukan karena sebatas mereka sebagai orang tua Nabi, tetapi min jumlati ahlil fatrah, karena mereka termasuk orang yang tidak mendapatkan dakwah. Ahlul fatrah, ya. Nah, di situ ada kalam Imam Syatibi ya, dan sebagainya.
Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan kaidahnya sudah bagus. Bahwa Allah tidak akan menyiksa sampai mengutus Rasul. Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi kok kenapa sekarang begini ya? Amma ma yadullu ala najati buail Mustafa bi khususihima duna dalil 'am bi sya'ni ahli al-fatra fa huwa qawluhu wa taqallubaka fis sajidin. Dari Ibnu Abbas fi qawlihi wa taqallubaka fis sajidin qala ay fi aslabil aba Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta akhrajahu nabiyyan. Jadi ada surat Syu'ara lafaznya wa taqallubaka fis sajidin itu diartikan sulbi, nasab. Jadi nabi, ayahnya, kakeknya semuanya ahlul jannah semua. Karena keturunan Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak, itu semuanya ahli tauhid semua. Kira-kira begitu, ya. Apa dalil lain? Ini dalil lain yang kuat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga hadis Imam Muslim, ya. Innallaha astafa, Allah memilih. Jadi Allah tuh lihat alam semesta, dilihatlah dari keturunan Nabi Ibrahim, dipilihlah Ismail. Dari keturunan Bani Ismail dipilihlah Banu Kinanah. Dari Banu Kinanah dipilihlah Quraisy. Dari Quraisy dipilihlah Banu Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah Abdullah. Berarti mereka terpilih ya? Mungkinkah mereka yang terpilih itu musyrik? Nah, maka riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa mereka ini disiksa segala macam ini harus diluruskan pemahamannya. Murid Imam Ghazali namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Jadi ada Ibnul Arabi Al-Andalusi yang pakar tasawuf, ada yang pakar tafsir dan hukum Islam, juga pakar hadis. Namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Mal'unun man qala anna walidil Mustafa finnar. Terlaknat siapa saja yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Su'ul khatimah. Ini jelas ini kalam dari Ibnu Arabi. Ya. Apa kata mereka? Itu kan kata Ibnu Arabi. Ini dalilnya ada. Tuh, balik lagi. Enggak mau dijelasin bahwa kata aba, abi maknanya lebih dari satu. Pasti dalil itu aja yang dipakai ya. Dalilnya kan itu ya, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li wasta'zantu an azura qabraha fa azina li. Aku minta izin untuk meminta ampun untuk ibuku, tidak diizinkan. Aku minta izin kemudian untuk mengunjunginya, lalu aku diizinkan. Ini kan riwayat Muslim. Tapi gini, di antara kita ini ada enggak yang sering mimpi ketemu malaikat? Enggak. Ketemu Nabi? Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Ada enggak? Nabi Ibrahim paling sering. Sayyidah Fatimah ketika hamil, Sayyidah Aminah ketika hamil, hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu nabi-nabi. Itu wali bukan? Wali bukan? Coba yang baca Barzanji. Kalau baca Barzanji itu kan ada kisahnya tuh. Benar nggak? Orang kalau baca Barzanji tahu tuh kisah bahwa Sayyidah Aminah setiap malam bahkan setiap bulan itu dihampiri oleh malaikat. Ya. Maka dalam mimpi itu dia makan sesuatu, makanan-makanan surgawi. Itu sebabnya energi tubuhnya Sayyidina Muhammad SAW itu bahannya bahan-bahan surga. Ya, kalau Maryam aja bisa, masa Nabi Muhammad tidak? Makanya ketika kita baca hadis-hadis Nabi, darah beliau suci. Mohon maaf, air kencing beliau itu diminum oleh sahabat Nabi dan tidak bau. Nabi tidur. Jadi dulu itu orang-orang dulu di istana, di rumah-rumah itu nyediain tempat, wadah untuk buang air kecil. Karena mereka dulu WC-nya nggak kayak kita, Pak. Kalau mau buang air kecil itu ke tempat khusus, namanya jamban. Sama kayak kita ya, cuma jamban mereka kering. Nabi biasanya nyediain ada wadah. Tapi wadahnya nggak dibalikin ke tempat yang biasa, ditaruh di satu tempat.
Nabi tertidur. Terlihat oleh seorang sahabat Nabi. Diminum, haus. Hadisnya sahih. Dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra. Antum pasti nggak percaya. Ya. Kalau saya percaya sih. Wahabi nggak percaya, Pak. Oh, ini mustahil nih. Seandainya mereka hidup di zaman Nabi, mereka akan memusyrikkan Rasulullah. Kenapa, Pak? Nabi kalau meludah, air ludahnya ada yang jatuh ke bawah nggak? Nggak ada. Nabi kalau wudu kan dulu nggak ada keran, maka ada sahabat yang menuangkan. Itu air wudu, nggak ada yang nyisa. Berebut sahabat. Hadis Sahih Bukhari. Coba antum melihat sekarang kalau itu terjadi pada Habib. Kiai. Jangan itulah. Minum bekas kiai aja diejek hari ini. Ah, ente khurafat. Dia nggak ngerti bab cinta dia. Nggak ngerti bab cinta, Pak. Seandainya mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka akan bilang Muhammad musyrik. Ashabu Muhammad musyrikun. Saya berani ngomong begitu kenapa? Tahu kenapa? Waktu zaman Nabi membagikan harta kiriman dari Sayyidina Ali, ada Zulkhuwaisirah mengatakan, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Muhammad, takutlah kepada Allah. Tuh, Nabi Muhammad diceramain sama mereka, Pak. Jadi kalau antum kemudian dikata-katai, ittaqillah itu biasa aja. Takwalah kepada Allah. Kayak dia aja yang paling bertakwa di dunia. Jadi, kalau mereka hidup nih sama Rasulullah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nggak percaya sama Nabi paling. Gimana kira-kira? Udah mulai kebayang. Fitnah? Enggak, ini enggak fitnah. Kita cuma minum bekas aja dianggap musyrik sama mereka. Tabarruk. Ngambil berkah dianggap musyrik. Gimana kalau mereka ngelihat sahabat Nabi berebut air ludah Nabi? Itu kalau Nabi keluar tuh air ludahnya. Sahabat berebut, enggak dapat. Diambil tangannya diginiin. Mana tangannya yang ada ludah Nabi digini? Gimana, Pak? Antum gak percaya ya? Ke laut aja. Ada seorang tabi'in datang kepada seorang sahabat Nabi. Diabadikan dalam kisah Syama'il Nabawiyah. Lalu mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, wahai Anas bin Malik, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Kata sahabat ini matanya, izinkan aku menciumnya. Tuh gimana tuh, Pak? Musyrik gak? Wahai sahabat Rasulullah, manakah dulu tangan yang pernah bersalaman dengan tangan Rasulullah? Mereka ingin dapat bekasnya, ngambil berkah. Nanti mereka ngeles, ini khusus buat Nabi. Aneh gak percaya, kalau hidup di zaman Rasulullah, pasti mereka bilang itu syirik. Jadi bab cinta itu beda dengan syirik. Ya. Apa arti syirik, Pak? Syirik itu menyekutukan Allah. Kalau cinta, itu bukan... Antum ambil minuman kiai, Habib. Emang ada syirik di situ? Itu menyembah. Enggak. Meyakini ada kekuatan selain Allah. Jadi syirik dua aja. Menyembah selain Allah. Meyakini ada kekuatan rububiyah, kekuatan sebanding dengan Allah. Kalau orang ngalap berkah di kubur, ngambil bekas kiai, apalagi, ya sejenisnya. Justru dia meyakini ini berkah karena orang ini dekat kepada Allah. Benar nggak? Nah, sahabat itu mandang Rasul lebih hebat daripada antum memandang kiai. Kiai masih makan jengkol bau. Ya, benar ya? Pete, waduh. Maka teman-teman sahabat-sahabat Allah, kita ngomong begini mereka sebut fitnah lagi. Ya. Yang duluan memfitnah siapa? Ya kan? Yang duluan memfitnah bahwa Asy'ariyah sesat siapa? Pernah nggak dulu kita hantam mereka? Kan nggak pernah. Tapi belakangan mereka sudah mulai terang-terangan mengatakan sifat 20 sesat. Aliran Asy'ariyah sesat. Syafi'iyah Indonesia tidak mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu kan fitnah. Siapa yang duluan memfitnah? Mereka atau kita? Mereka. Giliran kita balas
dituduh Ar-Razi memfitnah. Hentikan fitnahmu, wahai Ar-Razi, Ad-Dajjal. Gitu mereka ngomong. Ya, salah. Ya. Playing victim namanya. Apa jawaban Syekh Ali Jum'ah? Ketika Nabi tidak diizinkan untuk minta ampun untuk Sayyidah Aminah, bukan berarti beliau itu musyrik. La yadullu ala annaha musyrikah. Tidak menunjukkan bahwa beliau itu seorang yang musyrik. Wa illa ma jaza ayyadzan lahu rabbuhu ayyazura qabraha. Fala yajuz ziyaratul quburil musyrikin. Seandainya Aminah itu musyrik, boleh enggak ziarahinya? Seharusnya enggak boleh. Masa ziarah ke kubur orang musyrik? Tapi tidak diizinkan untuk memintakan ampun. Itu dua hal yang berbeda. Lalu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ketika disebutkan kata abi, ayah pada hadis, di mana ayahku di dalam neraka. Lalu Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu masuk neraka. Apa kata Syekh Jum'ah? Yumkinu hamluhu ala annahu kana yaqsudu ammahu. Besar kemungkinan yang dimaksud adalah pamannya. Tapi beliau masih menyebut Abu Thalib. Enggak, bukan Abu Thalib, tapi Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Kalau beliau menggunakan ayat surat Al-An'am ayat 74. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nama ayahnya siapa? Siapa nama ayah Ibrahim? Bukan Azar. Nama ayahnya Tarikh atau Taruh. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan Qasasul Anbiya. Ayatnya gimana? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ini kan tafsirnya banyak Azar itu. Ada Azar itu artinya jangan lakukan segala macam. Tapi jumhur ulama mengartikan Azar itu nama dari paman beliau. Bukan nama dari ayah beliau. Karena nama ayahnya siapa? Taruh atau Tarikh. Itu namanya. Maka Azar ini dijelaskan oleh para ulama, ini nama dari paman beliau yang merupakan pendeta penyembah berhala. Disebut kalimatnya abihi, abun, bapak, ayah. Ya. Jadi boleh kita memanggil paman dengan ayah. Ya. Nah, berdasarkan itu, Bapak Saudara makan Allah, jelaslah bahwa keyakinan bahwa orang tua Nabi di neraka ini menyakiti Rasulullah. Benar nggak? Abu Lahab punya anak namanya Zainab, saya ingat saya. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, riwayatnya Hasan. Itu nangis kepada Rasulullah, mengadu, wahai Rasulullah, mereka menghinaku, menyakitiku, karena ayahku kafir masuk neraka. Maka Nabi panggil orang yang menyakiti Zainab ini dengan mengatakan, La tu'zul ahya bil amwat. Jangan sakiti orang yang hidup karena perilaku orang yang sudah mati. Jadi antum nih mengatakan orang tua Nabi di neraka gitu. Itu nyakitin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngotot lagi, ini Sahih Muslim. Bukan begitu. Nabi itu nggak tega sama orang ini. Masa kita tega sama Nabi? Nabi nggak tega, orang ini dikabarkan ayahandanya masuk neraka. Maka beliau sebutlah ayahku juga masuk neraka biar dia terhibur. Lalu orangnya nggak paham hadis ini, kemudian mengatakan secara zahir jelas orang Nabi neraka. Bukan. Kalau Nabi tidak tega mengatakan orang tua sahabatnya masuk neraka, kira-kira kita tega nggak
mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Maka hanya orang yang punya perasaan, punya kolbu, yang mengerti bahasa hadis ini. Itu tanda kalau mereka emang kolbunya kering, Pak. Nggak paham. Ya. Ini bahayanya, ya, kalamnya Imam Ibnul Arabi itu. Terlaknat siapa saja yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Ya. Ini sampai jam berapa, Pak? Belum? Masih? Sepertinya kita ketinggalan satu bab. Bab yang ke-11. Benar ya? Kita mundur dulu kalau gitu. Ittiham man tarajja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar. Tuduhan Wahabi bahwa tarajja di sini bisa berarti sumpah. Demi Rasulullah. Kan biasa orang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Itu masuk neraka. Saya dulu waktu ikut pramuka, terkena pemikiran ini. Nggak jadi mau ikut, Pak. Ada namanya renungan suci. Di situ kemudian orang pramuka mengatakan, demi kehormatanku, gitu ya. Wah, syirik nih. Akhirnya saya nggak ikut. Kita ikut berkemah, tapi kita nggak ikut malam api itu. Kenapa? Karena salah paham. Ada hadisnya, tidak, la tahlifu bi ghairillah. Jangan bersumpah dengan selain Allah. Tapi kata demi, waw bahasa Arabnya, itu tidak mesti berarti al-halaf wal qasam. Bisa berarti at-tarajji. Ya, coba lihat dari sini. Yattahimul mutasyaddidun man yatarajjawna bi makanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyirki wa yubadirunahu biqaulihim qul la ilaha illallah. Orang-orang yang mutasyaddid ini, ekstrim ini, menuduh siapa saja yang menyebutkan demi Rasulullah, gitu ya, dengan syirik. Maka saya berantemlah dulu sama guru pramuka saya di sekolah. Ya. Apa itu Pak Guru? Apa itu? Itu syirik. Pakai demi segala. Benar-benar keras kita. Ya. Bapak kalau ketemu saya umur-umur begitu, wajahnya nggak begini, Pak. Sekarang tambah jelek. Ternyata di dalam hadis, Abu Hurairah misalnya meriwayatkan, ja'a rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sedekah apa yang paling bagus, paling tinggi pahalanya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ama wa abika." Demi ayahmu. Nah, gitu Nabi menyebutkan demi ayahmu. Engkau bersedekah wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mal al-baqa. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, lagi senang duit lagi, pelit. Takut kepada kefakiran dan berharap umur panjang. Di saat itu sedekah paling afdal. Dan Nabi memulainya dengan kalimat wa abik, demi ayahmu. Itu Nabi bersumpah. Kalau di Quran Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari, wal asri, demi waktu asar. Dan riwayat yang sama ada ya, wa abika, itu banyak ya. Ini banyak, riwayatnya hampir sama semua, saya tidak usah ulang. Dalam buku tauhid mereka bersumpah dengan selain Allah itu syirik, dianggap membatalkan Islam. Maka pramuka itu menjadi problem di kalangan mereka yang terkena ajaran Wahabi. Ya. Maka Bapak Saudara makan Allah ini memang perlu dibahas. Mereka memasukkan hal-hal yang tidak syirik kepada syirik. Bab cinta masuk ke syirik.
bab tawasul, bab cara berdoa, masuk ke syirik. Jadi banyak hal-hal yang nggak nyambung. Sayangnya, banyak dai, banyak ulama yang alim, tapi mendiamkannya. Ya, takut berpolemik. Ya, tersisalah kita cuma beberapa orang yang kemudian mau mempertahankan ini. Yang akhirnya harus siap dibully. Insya Allah doain saya Pak ya. Sama-sama berjuang kita. Ya. Jadi boleh nggak mengatakan demi Rasulullah, boleh nggak? Boleh sebenarnya. Ya. Nggak masuk ke bab syirik. Ada bab yang berikut, bab yang ke-13. Nah, bagi ajaran Wahabi, orang kalau sudah mati, udah nggak bisa dengar ngapa-ngapain. Maka bagi mereka, kalau kita datang ke Nabi, Nabi nggak tahu antum datang. Antum kalau datang ke orang tua, itu dia nggak ngerti. Gitu. Nafyu ayyu idrakin lil mayyit wa syu'urihi bimay yazuruh. Wa syu'uruhu ya bimay yazuruh. Menafikan pengetahuan orang yang sudah mati mengenai orang yang berziarah kepadanya. Nah, ini keyakinan mereka. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Wa yaslukul mutasyaddiduna maslakan khatiran yamilu lil madiyatil baghidah. Salah satu ajaran materialisme, filsafat materialisme. Jadi mereka mengharamkan filsafat, tapi menelannya bahwa orang yang sudah mati habis. Gak ada lagi. Fayunkiruna ayya idrakin lil mayyit wa yanfauna syu'urahu biman yazuruh. Lalu mereka mengingkari kalau mayit seorang yang sudah meninggal di ziarah itu gak tahu apa-apa lagi. Ya. Wa dzalika li'adim fahmim li haqiqatil maut. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengerti sebenarnya hakikat kematian. Dan yang paling lucu, imamnya bernama Ibnu Qayyim nulis kitab Ar-Ruh, itu mereka nggak apresiasi. Ya. Wali adami ittila'ihim ala nusus syar'i syarif wa kalamil ulama. Karena mereka tidak memutola'ah dengan mendalam kalam Allah dan kalam ulama. Menurut antum nih, orang mati itu emang udah mati habis. Gimana? Kalau seandainya kematian itu habis sudah, untuk apa ngucapin salam ke orang yang sudah wafat? Benar nggak? Ini nanti jadi dasar bagi mereka bahwa kalau kirim Fatihah nggak nyampe, baca Yasin nggak nyampe. Gitu. Itu jadi dasar tak? Bagi kita, sumber kehidupan itu ruh. Kalau tubuh mati, ruh kan masih hidup. Ruh masih hidup. Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Pas Isra melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Itu apa yang sholat? Ruhnya. Berarti masih hidup nggak? Hidup tapi dalam dimensi yang lain. Beliau kemudian memimpin sholat dan di belakangnya ada 124.000 para nabi dan rasul. Hidup nggak mereka? Hidup. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Naik langit pertama, kedua sampai ketujuh. Ketemu para nabi. Benar nggak? Hidup nggak tuh? Atau nabi halu? Nabi halu, Pak? Yang enggak lah. Maka Nabi SAW mengatakan ya, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fi dunya fasallama alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Tidaklah seseorang melewati kubur saudara yang dia kenal waktu di dunia, melainkan orang yang disalamin ini, ya ketika diucapkan salam, dia membalasnya. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu hadis Nabi tentang beliau sendiri. Tidaklah engkau mengucapkan salam kepadaku,
illa radda Allah tabarak taala ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, maka aku diizinkan membalas salam. Berarti tahu gak Nabi siapa saja yang ngucapin salam? Tahu. Terus gimana sebanyak itu orang ngucapin salam? Ya kan gampang. Rasulullah kan bukan dimensi fisik lagi, tapi dimensinya sudah alam ruh. Mudah bagi beliau. Ya. Satu kali Nabi SAW, ini kalau antum yang ngerjain, mungkin disebut gila kali. Atau aneh nih misalnya, pergi ke kubur terus ngomong, fulan, udah mati semua pak, udah dikubur. Fulan, yang mati kemarin sore, fulan. Orang yang begitu kita bilang gila gak? Berani bilang gila? Ya, coba lihatlah hadisnya. Nabi, suatu malam, ketika nginap di rumah Sayyidah Aisyah, itu keluar tengah malam, pergi ke kubur. Nabi bilang, fulan, disebutin namanya satu-satu. Ini ilmu ini diwariskan Pak kepada wali-wali. Maka wali-wali tertentu bisa berdialog dengan orang ini dalam kubur. Antum aja nggak tahu. Ya kan? Orang beda negara sini, negara sana, yang penting ada handphone, ada WhatsApp, ada Wi-Fi. Bisa. Wi-Fi ke sono ada lagi Pak. Wi-Fi kewalian namanya. Nabi kan sumber semua wali di situ. Beliau punya. Ya. Maka kalau kita lewatin kubur, kita baca apa? Assalamualaikum ya al-kubur. Paling gampang ya, mirip bahasa Indonesia. Kalau yang panjangnya ada Pak. Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, mu'minin ya. Antum salafuna wa nahnul atharu yaghfirullahu lana wa lakum. Panjang ceritanya. Tapi itu ada dialog tuh. Kalian, kami, ada begitu. Ya. Cuma antum dengar gak balasannya? Untung nggak dengar, kalau dengar paling lari. Jadi kita ini tidak diperdengarkan oleh Allah, itu rahmat. Rahmat Pak. Kalau nggak berisik dengerin orang di kubur tuh. Berisik. Apa kata Nabi? Ketika orang masuk ke dalam kubur, lalu terjadi dialog atau disiksa, yasma'uhu kullu man fil ard illa tsaqalan. Semua yang di bumi mendengar kecuali dua makhluk, tsaqalain, manusia dan jin. Udah dengar, Pak? Dengar? Enggak kan? Padahal lebih senior dari saya umurnya. Sekali kita dengar, gawat. Ya? Nabi dengar, diperdengarkan oleh Allah, tapi enggak setiap hari. Repot juga kalau diperdengarkan setiap hari. Maka berdasarkan itu, kita meyakini bahwa orang yang sudah wafat tidaklah habis. Mereka hanya pindah dimensi alam. Insya Allah di bulan depan, insya Allah ya, kita akan membahas tentang ingkarnya mereka mengenai amalan-amalan sufi, tarekat. Tentang zikir, hizib, jumlah-jumlah zikir, kurikulum berzikir, insya Allah di bulan depan. Insya Allah ya.